menonton. Oh iya guys, bagaimana kabar kalian? Kami berharap kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Oh iya guys, pertama-tama di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revalina Agustin dari SMKN Negeri 1 Sagaranten, kelas 11 TKJ 1. Oh iya, di sini saya bersama rekan-rekan kerja kelompok saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Faliza Gita Putri dari kelas 11 TKJ 1. Dan perkenalkan, nama saya Firda Srinur Asih dari 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Widya Oktaviani dari kelas 11 TKJ 1. Oke guys, di sini kami akan mempresentasikan tentang Spanning Tree Protocol yang biasa kita sebut dengan STP. Oh ya, di sini juga kami akan mempresentasikan materi tentang STP atau yang istilahnya Spanning Tree Protocol, dan akan menjelaskan tentang bagaimana konfigurasi Spanning Tree Protocol itu bagaimana sih? Pasti kalian akan bertanya seperti ini. Apa sih itu STP? Apa ya konfigurasi STP itu? Ayo guys, ikutin kami dari awal sampai akhir. Come on, ayo guys. Oke guys, di sini kami akan menjelaskan tentang materi Spanning Tree Protocol atau STP, yaitu yang meliputi apa teh? 1. Pengertian. 2. Jenis-jenis STP. 3. Switch yang berada di STP. 4. Jenis port yang ada di STP. 5. Cara kerja STP. Oke guys, itu yang akan kami bahas di video selanjutnya. Ikuti kami terus ya. Pengertian dan jenis-jenis Spanning Tree Protocol atau STP. Langsung saja kepada intinya, yaitu 1. Tentang pengertian Spanning Tree Protocol atau STP. Spanning Tree Protocol atau STP adalah protokol yang berfungsi mencegah loop pada switch ketika switch menggunakan lebih dari satu link dengan maksud redundancy. Fungsi dasar dari STP adalah untuk mencegah load jembatan dan radiasi siaran yang dihasilkan dari mereka. STP juga akan difungsikan jika switch memiliki 2 jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan. Dengan dasarnya, STP akan melakukan blocking terhadap satu atau beberapa port, sehingga nantinya hanya akan ada satu jalur yang digunakan untuk mengirim data, sementara yang lainnya akan menjadi jalur cadangan. Ketika jalur yang digunakan untuk mengirim data tersebut mengalami down, maka STP akan membuka port yang diblok tadi. Pengiriman data akan dialihkan ke jalur cadangan sampai jalur utama kembali normal. STP merupakan open standar IEEE 8021.D. STP dapat mencegah satu diantaranya ada 3 bagian. Dapat mencegah 1. Broadcast storm. 2. Multiple frame copies. 3. Database instability. Langsung ke yang materi kedua, yaitu tentang jenis-jenis Spanning Tree Protocol, yaitu ada 2 ya. 1. Open standar, yaitu STP 802.1D, Rapid STP 802.1.W, dan Multiple Spanning Tree MST 802.1S. Dan yang kedua yaitu Cisco Proprietary atau yaitu PVST atau Four Pillar Spanning Tree dan Rapid PVST. Sekian dari saya yang akan dilakukan oleh rekan saya materi berikutnya. Terima kasih. Oke, saya di sini akan melanjutkan bagian 3 jenis switch yang berada di STP. Pada perangkat yang menjalankan Spanning Tree Protocol akan terdapat 2 peran berbeda, yakni root bridge dan non-root bridge. Yang ke-1, root bridge. Secara dasar root bridge adalah switch yang semua portnya aktif atau menyala. Pemilihan root bridge berdasarkan pada priority yang dimiliki oleh masing-masing switch. Switch yang memiliki nilai priority paling rendah akan menjadi root bridge. Priority paling terendah default 32.768. Apabila nilai priority pada beberapa switch sama, akan pemilihan
root bridge akan dilihat dari nilai MAC address terendah. Semua portnya adalah designated port, hanya ada satu root bridge dalam satu jaringan STP. Yang kedua, non-root bridge. Non-root bridge adalah switch yang lain. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu ada jenis port yang ada di STP. 1. Designated port, yaitu port terbaik, port yang memiliki cost terbaik atau priority terendah. Port ini digunakan untuk memforward paket data. 2. Root forward, yaitu port milik switch yang terhubung ke root bridge. Dan juga ketiga, blocking port, yaitu port yang akan diblok dipilih berdasarkan priority dan MAC address terbesar dari switch itu. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu cara-cara kerja STP. Yang pertama, ketika STP aktif, masing-masing switch akan mengirim frame khusus satu sama lain yang disebut Bridge Protocol Data Unit atau BPDU. Yang kedua, menentukan root bridge. Switch dengan bridge ID terendah akan menjadi root bridge, bridge ID priority, dan MAC address. Dalam satu LAN hanya ada satu switch sebagai root bridge, switch lain menjadi non-root bridge. Default priority adalah 32.768 dan bisa diubah. Yang ketiga, menentukan root port. Yang menjadi root port adalah path yang paling dekat dengan root bridge. Untuk setiap non-root bridge hanya punya satu root port. Yang keempat, menentukan designated port dan non-designated port. Designated port adalah port yang forward dan non-designated port adalah port yang blocking. Untuk root bridge, semua port adalah designated port. Switch dengan priority terendah, salah satu portnya akan menjadi non-designated port, dan port blocking jika priority sama maka akan disebut MAC address terendah. Oke, hanya itu saja materi tentang STP. Yang akan dilanjut dengan praktik konfigurasi spanning tree protokol atau yang biasa kita sebut dengan STP. Oh iya guys, ikuti terus, pantengin terus video kami. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kami akan mempraktikkan langsung atau mengkonfigurasi tentang materi spanning tree protocol atau STP itu. Pertama-tama teman-teman buat topologi dengan dua switch ini dengan nomor seri yaitu 2960 dan 2960 juga ya, sama. Dan lalu hubungkan keduanya menggunakan kabel cross dengan koneksi pas internet 01 ke pas internet 01, pas internet 02 dan atau ke pas internet 02. Secara default ya teman-teman, sudah STP ini sudah berjalan di switch 0 maupun di switch 1. Maka akan tampil salah satu port yang berwarna oranye di switch 1, yaitu ini teman-teman. Ingat, tiap topologi STP ini yang dibuat pembaca bisa saja berbeda dengan topologi yang lain karena masing-masing switch ini memiliki MAC address yang berbeda. Kita konfigurasi langsung. Kita akan konfigurasi di switch 0 ini. Klik, langsung kita cek. Nah, pertama-tama teman-teman masukkan perintah enable, lalu masuk ke mode pre-flag dan ketikkan perintah show spanning tree. Yang ini teman-teman, langsung enter. Dan yang kedua, masuk ke switch 1, lakukan perintah yang sama. Pertama-tama teman-teman ketikkan perintah enable, lalu masuk ke mode pre-flag sama dan ketikkan perintah show spanning tree. Dan ini tampilan awalnya ya teman-teman. Perhatikan pada switch 0 teman-teman. Nah, perhatikan ya. Ya. Teman-teman, spanning tree protokol ini atau yang biasa kita sebut STP ini terdapat dua peran nantinya ya. Ada yang disebut sebagai root bridge dan ada juga yang disebut sebagai non-root bridge. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui root bridge dan non-root bridge? Nah, teman-teman perhatikan pada switch 0. Perhatikan pada switch 0.
Di sini terdapat tulisan, ada tulisan yaitu this brick is the root. Artinya sweet 0 ini menjadi root brick, dan pada sweet 0 ini semua port proledes atau designate dan status forwarding ya pada sweet 0 ini. Sedangkan pada sweet 1 ini menjadi non root brick karena hanya ada satu root brick pada jaringan STP itu ya teman-teman. Nah, perhatikan port row sweet 1 ini. Perhatikan. Pada sweet 1 ini tidak ada bacaan this is the root pada sweet 1 ini. Jadi sweet 1 ini bukan root brick melainkan non root brick. Dan pada sweet 1 ini root dan alternate kemudian status forwardingnya dan blocking itu terjadi di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, pasti teman-teman bertanya kan mengapa sweet 0 yang menjadi root brick. Nah teman-teman pasti bertanya seperti itu. Nah teman-teman, ada 3 ketentuan sehingga ada yang menjadi root brick dan ada juga yang menjadi non root brick. Yang pertama yaitu karena priority. Kita lihat priority di sweet 0. Nah di sini priority yang paling kecil, prioritinya itu yang akan menjadi root brick. Sedangkan di sweet 1 prioritinya ini. Lalu yang kedua, oh iya teman-teman, tapi di sweet itu di awal semuanya secara defaultnya prioritinya sama. Sweet 1 ini prioritinya sama, dan sweet 1.02 ini prioritinya sama. Apabila sama prioritinya, kita bisa lihat dengan MAC address. MAC address yang paling kecil yaitu root akan menjadi root brick. Coba kita lihat di sweet 0 MAC addressnya. Dan sedangkan di sweet 1 yaitu kita lihat MAC addressnya ini dan ini. Lalu jika MAC addressnya sama juga, kita bisa lihat ketiga nomor port. Kita bisa melihat dengan nomor port. Nomor port yang paling kecil itulah yang akan menjadi root brick. Nah ini. Depan sweet 1 ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa di jaringan spanning tree protokol ini atau di topologi spanning tree protokol ini terdapat 2 peran, yaitu yang akan menjadi root brick dan juga yang akan menjadi non root brick. Jadi teman-teman, root brick itu secara dasarnya adalah switch yang semua portnya aktif atau menyala. Pemilihan root brick itu berdasarkan pada priority yang dimiliki oleh masing-masing switch yang terendah. Nah, bisa juga berdasarkan MAC address yang terendah dan bisa juga berdasarkan port yang terkecil. Sedangkan non root brick adalah switch yang lain selain brick. Ya. Ini yaitu di topologi ini yang menjadi root brick-nya yaitu switch 0, sedangkan yang menjadi non root brick-nya itu switch 1. Nah teman-teman, sekian penjelasan atau konfigurasi dari kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian dan isinya kurang karena kita masih sama-sama belajar. Sekian dari saya, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, yaitu tentang materi spanning tree protokol dan praktik konfigurasi spanning tree protokol atau STP. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, khususnya untuk teman-teman dan umumnya untuk kami. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dari kami maupun itu dalam penyampaian isi dan isinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum